Kira ngapain ngamun di sana? Kira ngapain? Ngamun? Enggak, tadi tuh aku ngeliat-liat di sini kok kayak banyak banget sampahnya. Iya juga ya. Apa nggak bikin banjir apa? Malah bau lagi. Nggak tahu tuh. Itu ada bapak-bapak. Tuh apa tuh? Hah? Mau apa Pompeo? Hey y'all, come look at this. Di sebelah sana mau gak nanya aja ke dia? Boleh. Itu tuh bapaknya di situ. Yuk. Halo lagi. Halo Pak, di sini kenalin saya Khaira dari kelas 11 di SMA 24 Bandung Studio. Sini guys, saya mau nanya-nanya sama Bapak mengenai sungai yang ada di seberang perumahan ini, Pak. Oke. Sebelumnya Bapak boleh perkenalan dulu, Kak? Boleh. Ya. Nama Bapak Poman Suryana, security perumahan Larissa Residen. Aku mau tahu dong kalau di sini tuh sungainya kadang-kadang tuh mengganggu kenyamanan warga sekitar atau enggak? Kalau dulu ya sebelum ada sodetan, kan ini disodet. Ini Sungai Cipanjalu, namanya Sungai Cipanjalu. Terus pakai sodetan yang arah sini. Ya kalau ganggu masih paling sedikit lah. Untuk banjir mungkin sudah bebas banjir, tidak ada. Soalnya yang Sungai Cipanjalu itu masyarakat buang air limbahnya, air mandi ya ke sungai itu. Kadang-kadang kalau musim kemarau ya agak bau sedikit lah, nggak bau sedikit lah. Soalnya kering kan airnya nggak ada. Kalau pas banjir itu di mana banjirnya? Kalau banjir mah di sana kalau kesini mah kebetulan nggak banjir. Kalau dari jembatan ke sana memang suka banjir karena tanggul yang di sebelah sana itu dekat kelurahan itu memang nggak seperti ini, pendek lah, jadi sering meluap lah kalau hujan banjir lah, bandang lah, banjir gede dari atas. Kalau kesini alhamdulillah bebas banjir. Kalau boleh tahu itu yang bisa menyebabkan banjir itu apa aja? Dan kadang-kadang sampah Warga sekitar buang sampah kadang-kadang warga sekitar suka ya nggak sadar diri lah, suka mari buang ke sungai gitu ya. Kalau datang hujan banjir pasti nobat. Itu juga ada tugas kebersihannya, ada yang dari kelurahan. Oh, kalau itu petugasnya itu ngebersihinnya secara rutin atau kayak gimana? Paling di jadwal paling sebulan 2 kali dari kelurahan, petugas pembersih sungai. Kadang-kadang suka ada bersatu dengan Citarum Harum APRI gitu, TNI itu suka. Dirawat dibersihkan, tapi kan ada jadwalnya di kelurahan yang membagi jadwal. Kadang-kadang kalau masyarakat nggak sadar buang ke sungai, tiba-tiba datang hujan, ya pasti banjir pasti. Tapi sampai sekarang masyarakat itu masih buang sampah secara sembarangan. Sebagian ada itu juga malam lah, kalau siang mau nggak berani malam. Padahal udah disediain di sini Tempat sampah. sampahnya udah disediain. Kalau dari rumah ini mah dari warga semua, ada petugasnya. Jadi dibuang dari rumah tangga itu dibuang ke sana, ya. Baru diangkut ke kota. Kalau sejauh ini tuh warga-warga apakah sudah pernah berpartisipasi untuk membersihkan sungai atau belum? Kalau warga mah kayaknya belum sih, soalnya udah dihandle sama orang petugas kelurahan. Paling ada himbauan sekali-kali dari kelurahan bergabung dengan Citarum Harum, yaitu TNI itu baru itu turun juga warga semua. Kalau misalkan upaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat ini untuk mengatasi pencemaran yang terjadi di sungai itu udah ada belum? Ya jalannya itu paling harus sadar masyarakat masing-masing jangan buang ke sungai gitu. Tapi itu juga udah alhamdulillah udah menurun lah. Sekarang dari rumah langsung dibuangnya ke sini, ke tempat air ini, tembok air ini. Oh, kalau membuang sampah itu berarti mereka nggak ada petugas yang ngangkutin gitu? Ada.
ada petugas, kadang-kadang ada yang buang sendiri, masing-masing ada petugas. Kalau seperti perumahan kan ada petugasnya. Kalau di masyarakat itu paling buang sendiri ke TPA ini. Kalau menurut Bapak nih, upaya apa aja yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar ke depannya untuk mengatasi dan mencegah pencemaran yang terjadi di sungai seperti banjir atau menumpuknya sampah? Ya upayanya ke satu, jangan buang sampah sembarangan terutama ke sungai. Yang kedua ya harus sadar kita kerja bakti bersama-sama, tentunya dengan RT RW pengurus dan kelurahan. Baru itu cara yang tepat kalau menurut Bapak ya untuk mengatasi supaya tidak buang sampah sembarangan ke sungai. Kayaknya gitu. Berarti kalau untuk sekarang itu banjir udah dan rada enggak kejadian. Kemarin sih waktu hujan gede itu ada 2 bulanan, tapi daerah sananya yang dari jembatan ke sana ke sini malam alhamdulillah enggak. Sini. Soalnya tanggulnya kan ini udah tinggi. Itu menurut Bapak. Ya, terus apa lagi? Udah. Penutupannya ya? Nah, kalau gini Udah sih Pak, Ya. segitu aja ya. Informasi yang Bapak sampaikan juga udah cukup siap. baik. Makasih ya Pak. Mas, bener juga ya kata Pak Oman tadi. Masih ada aja orang yang buang sampah ke sungai. Ada larang keras selain warga Cisaran Tenuetan membuang sampah di TPS ini. Berarti di sini yang bisa buang sampah cuman warga Cisaran Tenuetan ya. Saya Nadine Alicia Stemanika Sang dari SMA 24. Kelompok kami dijelma wawancari Bapak boleh? Boleh. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Pak. Nama? Ya. Nama saya Karyadi. Oh, Aryadi. Karyadi. Oh, Pak Karyadi. Izin Pak mau wawancara. Yang pertama itu, apakah perubahan lingkungan yang terjadi di sungai ini mengganggu kenyamanan warga sekitar menurut Bapak? Perubahan maksudnya perubahan gimana? Perubahan lingkungan yang terjadi di sungai ini Pak, contohnya kayak sampah gitu, mengganggu warga sekitar nggak ya Pak kira-kira? Oh ya jelas dong. Kalau misalkan semua orang membuang sampah ke sungai, maka yang dirugikan bukan hanya warga setempat, tapi yang lebih jauh dari hilirnya ke hilirnya. Begitu ya Jadi Pak? tentu saja kalau kita membuang sampah sembarangan itu jauh dari konsep Islam bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Begitu. Dan buat Bapak sendiri kan sini suka nggak ya Pak di sungai itu banyak sampah gitu? Jelas, baik. Tapi alhamdulillah sekarang kan ada yang namanya tim Citarum Harum. Itu alhamdulillah. Tapi kan kesadaran masyarakat itu kurang. Jadi akhirnya kan sampah itu tetap aja masih banyak warga masyarakat yang enak dan senang membuang sampah ke sungai. Terutama yang dekat. Padahal kan di sini ada TPS. Tapi orang kita itu pada males. Begitu ya. Kenapa? Mungkin bisa diriset oleh orang anak-anak sekolah perguruan tinggi atau apapun gitu, supaya bagaimana caranya masyarakat sadar dengan sampah. Padahal sampah itu tidak selalu menjadi sampah, tapi menjadi nilai ekonomis. Ya seperti ini ya Pak, kita bisa mengolahnya juga ya. Ya, harus bisa mengolah. Dan memang itu walaupun pemerintah pun program selalu digaungkan. Ada yang namanya kamtisme, tapi kurang. Oh begitu ya, Ya. Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, apa penyebab perubahan lingkungan yang terjadi di sungai atau sekitar sungai menurut Bapak? Kalau perubahan menurut saya, yang pertama sungai itu menjadi indah, kelihatannya bersih.
nyaman, juga kan sehat. Kalau dengan sungai bersih itu kelihatan nyaman, juga sehat. Kalau penyebab perubahan lingkungan ini gimana nih Pak? Karena semua orang buang sampah atau ada penyebab lainnya gitu? Ya jelas kan kalau misalkan membuang sampah sembarangan itu kalau misalkan terus berbuang maka akan menimbulkan bau dan itu menimbulkan penyakit. Makanya saya inisiatif usaha seperti ini juga membantu pemerintah seperti Benar, dan sekali ya Pak. sampah. Kita apa namanya kalau kita hitung aja per hari di sini aja mungkin berapa ton per hari. Itu dari kecamatan. Begitu ya Pak. Apalagi Pertanyaan selanjutnya Pak, apa akibat yang dirasakan oleh Bapak sendiri mengenai perubahan lingkungan yang terjadi di sungai? Menurut Bapak sendiri? yang pertama kan kalau misalkan iklim atau lingkungan bersih itu kita pun merasa bangga dan bahagia dan itu menjadikan masyarakat yang bersih itu sebetulnya. Begitu ya Pak. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh Bapak sendiri bersama warga sekitar untuk mengatasi pencemaran yang terjadi di sungai? Ya. Kalau saya mungkin sebagai warga masyarakat, saya ingin diinformasikan bukan hanya di sini, juga di kala saya di masjid selalu diberikan pemahaman dan edukasi tentang kebersihan, gitu kan? Karena dekat itu minal iman kan, itu kebersihan sebagian daripada iman, gitu kan? Selalu bahkan saya kalau saya sendiri kalau sampah di mana itu kalau tidak ada bak sampah maka saya akan bawa ke rumah, bahkan saya sapuan bawa ke rumah dibuang di rumah. Kalau Bapak di sini tuh melakukan perubahan lingkungan tuh dengan cara seperti ini. Ya, dengan cara mengambil limbah yang ekonomis. Kalau buat warga lain itu seperti apa Pak? Apakah tetap mengolah kayak Kang Pisman atau ada hal lain? Ada sih dengan hanya efektif dia itu membuang sampah ini. Membuang sampah pada tempatnya itu Ya. saja sudah efektif ya Pak Ya, berarti? tapi kan nggak tahu kenapa masyarakat tidak sadar pada kan program pemerintah Kota Bandung dengan Kang Pisma kurang apa. Jadi girohnya untuk apa namanya membuang sampah pada tempatnya untuk mengolah itu sangat minim. Ya Pak, benar sekali. Menurut Bapak, upaya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar ke depannya untuk mengatasi dan mencegah pencemaran lingkungan yang terjadi di sungai, Pak? Menurut Ya. Bapak, caranya seperti apa nih, Pak? Kalau saya kan caranya itu pemerintah setempat itu harus betul-betul konsen karena gini, yang namanya sampah itu adalah permasalahan terbesar bukan hanya di kita di dunia pun sama. Kalau misalkan kita peduli dengan sampah maka tidak akan ada sampah di jalan-jalan. Kenapa? Indonesia itu kurang disiplin dengan hal itu. Sekarang lihat aja, Perda nomor sekian di Kota Bandung, baru siapa yang membuang sampah ke sungai maka akan didenda. Tapi itu tidak efektif. Masih banyak sampah masyarakat membuang sampah ke sungai. Saya sering, bahkan saya foto. Tapi kan kadang-kadang saya kurang agak bingung juga kalau misalkan dilaporkan, kan gitu kan. Makanya saya sering menegur di acara-acara pengajian di kelurahan kalau ada acara-acara yang khusus membahas tentang ini. Tapi sebetulnya masih juga cuma warga masyarakat tentang hal ini kurang respect. Gitu ya, Pak. Ya. Berarti kalau buat warga sekitar memang ada beberapa yang membuang sampah pada tempatnya, tapi ada beberapa yang masih kekeh ya Pak, membuang Ya. sampah ke sungai sembarangan. Makanya gini, saya Gitu. juga kan dengan para RW inisiasi hanya dengan banner. Tapi kan jangankan dengan banner, dengan ucapan aja sulit baru masyarakat. Wah, ya sedikit ya. Ya kan sedikit. Kalau sedikit misalkan ini aja. Ini kan PET. Kalau PET satu aja lempar ke sungai, terus kali 10 orang, berarti 10. Kalau misalkan di sana tidak ada yang ambil, itu otomatis mandek. Akhirnya yang rugi saya. Mereka sendiri yang rugi ya Pak berarti. Ya, rugi. Gitu ya Pak. Ya. Terima kasih ya Bapak atas jawabannya. Ini sudah lebih dari cukup untuk kami wawancarai. Terima kasih Pak. Maaf mengganggu waktu Bapak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Let's blow. Enggak, bisa deh Pak. Kamu yang kan kamu
Halo Pak, Ya. perkenalkan nama saya Rapif dari kelas 101 SMN 24 Bandung. Di sini saya mau bertanya-tanya sama Bapak mengenai sungai yang ada di seberang perumahan ini. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu nama diri Bapak siapa namanya? Dengan Bapak Epul. Wah, Ya. pertanyaan yang pertama ya Pak. Apakah perubahan lingkungan yang terjadi di sungai mengganggu kenyamanan warga sekitar? Tidak. Tidak. Selanjutnya, apa penyebab perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar sungai menurut Bapak? Maksudnya Kayak perubahannya apa dari dulu tuh? Kayak waktu dulu kan kadang ada banjir, Oh, kalau iya, sekarang kalau masih atau sekarang enggak gitu. udah Udah enggak terlalu. Ya. Sungainya udah bersih sekarang. Selanjutnya, apa akibat yang dirasakan oleh Bapak mengenai perubahan lingkungan yang terjadi di sungai ini? Kalau untuk sekarang ya lebih nyaman lah. Lebih baik ya Pak. Baik, ya. Selanjutnya, apa saja yang sudah dilakukan oleh Bapak bersama ibu-ibu bersama warga sekitar untuk mengatasi pencemaran yang dialami di sungai-sungai ini? Untuk dari Kayak sudah gotong sendiri royong ya, kah atau gimana? minimal lah tidak membuang sampah ke Oh, sungai. iya. Ya. Yang selanjutnya menurut Bapak, upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar ke depannya untuk mengatasi dan mencegah pencemaran yang terjadi di sungai ini? Harus bisa saling menjaga lingkungan. Oh, ya. Saling gotong royong gitu ya, Iya. Pak? Oh, iya. Segitu aja Pak. Ayo. Kasih ya Pak. Hey, that's pretty good. Udah pada ngumpul semua kan? Belum. Ini siapa? Jadi gimana wawancara kemarin? Oh, kalau yang aku dapetin sih dari hasil wawancara sama Pak Satpam kemarin tuh beliau jelasin bahwa dulu itu sering terjadi banjir karena meluap. Itu tuh karena banyaknya sampah yang menumpuk di sungai. Tapi karena sekarang sejak ada TPS dan program Citarum Harum, sampah udah lebih teratur dan lebih teratur dikelola, dan warga setempat pun udah mengurangi pembuangan sampah secara sembarangan gitu. Jadi banjir juga udah berkurang. Iya, aku setuju banget sih. Dari obrolan aku dengan Pak Haryadi kemarin, beliau juga menyebutkan hal yang sama. Program Citarum Harum dapat mengurangi volume sampah di sungai. Terus bukan hanya volume sampah sungai yang berkurang, karena edukasi kepada warga juga meningkat. Jadi orang-orang mulai sadar bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Betul, dan dari wawancara penjual ayam pun dia mengatakan bahwa sungai sekarang tuh sudah membaik dari dulu. Dan walaupun dia tidak bicara tentang bisnis, dia pun ikut merasakan sebagai warga sekitar yang rumahnya di sekitar situ, yang dulunya sungai itu tercium bau busuk, sekarang sudah jauh lebih jernih. Menarik ya, berarti bukan dari program-program pemerintah kayak program Citarum Harum tuh, ternyata dari partisipasi warga sekitar juga yang sekarang udah mulai peduli sama lingkungan ya ternyata. Tapi menurut kalian ada nggak sih yang perlu kayak kita tingkatin lagi gitu, yang bisa kita tingkatin lagi? Menurutku sendiri ya, yang perlu ditingkatin tuh dari konsistensi dan kesadaran dari masyarakatnya itu sendiri sih, karena ya kita tahu kan kalau misalnya program-program itu udah istilahnya
sangat baik dijalankan, misalnya kayak program dari TPS maupun dari tim Citarum Harumnya. Tapi dari sisi edukasinya mungkin masih perlu ditingkatkan atau dijalankan, karena agar generasi muda itu bisa lebih bertanggung jawab dan kayak peduli sama lingkungan. Ya coy, dan mungkin kita juga bisa melakukan sesuatu sebagai bentuk kontribusi kita. Misalnya aja nih, kampanye kebersihan lingkungan. Iya sih. Itu juga bagus ya. Jadi kalau dilihat sih diskusi kali ini ya, poin-poinnya itu kita simpulkan ada 3. Jadi yang pertama itu program TPS dan Citarum Harum sangat efektif dalam mengurangi banjir dan memperbaiki kondisi sungai. Yang suatu lingkungan tuh banjir terus penyakitan jadinya jarang gitu. Terus yang sungainya itu keruh, banyak sampah. Dengan program itu jadi kembali jernih gitu, tidak mungkin terbawa berwarna lagi. Terus yang kedua, partisipasi dan kesadaran warga sekitar sudah meningkat. Dengan adanya program dari pemerintah juga kepedulian warga dengan lingkungannya, bisa jadi si lingkungan di sekitar itu bakal terpengaruh. Misalnya yang tadi kan sungai kotor jadi bersih karena kepedulian warga. Terus yang ketiga, kita juga harus ikut serta berpartisipasi dalam menjaga lingkungan ini. Jadi bukan cuma warga sekitar, kita juga yang lewat juga harus bisa mencontohkan. Seperti misalnya habis jajan di lingkungan itu, terus ya bungkus makan atau minuman itu langsung dibuang ke sampah gitu. Iya benar. Kita udah ngapain gitu kan? Iya. Ya, kayak ternyata kelakuan kita sebagai warga setempat itu berpengaruh banget sama perubahan lingkungan sekitar ya. Iya, Pengaruh betul. banget sih. Betul banget. Sekarang aku nih yang nanya pada kalian semua. Apakah kalian sudah bisa peduli dengan lingkungan Anda sendiri? Apakah sampah-sampah masih ada di lingkungan kamu, terus masih penyakit, terus daerah kamu masih banjir atau air solokan minimal, kalau misalnya keruh bagaimana gitu. Terus ya kalian juga harus peduli lah sama lingkungan Anda sendiri, karena kalau tidak nanti penyakitan kalian kena, orang lain juga kena. Gitu. Jadi, Tuh, dengerin sama lain ya. ya. Ya udah. Ya udah semuanya. Semuanya.